Bab 312. Aku ingin dia mati. Jiangsu, rumah sakit rakyat. Di dalam kamar David Kin. Kak Irene, hari ini sudah hari keempat perawatannya, ayahku seharusnya segera bangun, kan? Begitu Irene selesai merawat David Kin, Lexi Kin bertanya dengan cemas. Beberapa hari ini terasa seperti bertahun-tahun baginya. Semua data pemeriksaan David Kin menunjukkan hasil yang baik. Semakin dekatnya hari di mana dia akan bangun, Lexi Kin semakin cemas. Biasanya, setelah setiap perawatan, dia akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Irene. Irene tersenyum tipis, jangan khawatir, semua tanda vital paman benar-benar stabil. Dalam 3 hari, dia pasti akan bangun. 3 hari lagi. Lexi Kin sedikit kecewa. Jerry yang juga tersenyum dan berkata, ayah sudah lama koma. Hanya 3 hari, tidak bisakah kamu menunggu? Selain itu, Kak Irene juga mengatakan bahwa ayah bisa bangun kapan saja dalam waktu 3 hari, bukan 3 hari kemudian. Dia bisa bangun kapan saja dalam beberapa hari ke depan, yang pasti tidak lebih dari 3 hari. Irene menambahkan, selama periode waktu ini, dia datang untuk merawat David Kin setiap hari. Dia memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu Lexi Kin, dan dia juga sangat menyukai wanita yang terlalu cantik untuk diungkapkan dengan kata-kata ini. Aku terlalu terburu-buru, kata Lexi Kin dengan sedikit malu. Yuri Zhou, yang berdiri di samping, tentu juga telah mendengar kata-kata Irene dan raut wajahnya sangat buruk. Dalam beberapa hari terakhir, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk berbuat sesuatu terhadap David Kin. Bahkan jika ada kesempatannya, dia tidak berani. Untungnya, seseorang mencoba untuk membunuh David Kin hari itu. Jika tidak, dia akan tertangkap basah oleh Jerry Yang. Aku akan pergi memeriksa Wendy Lu. Irene berkata dan pergi keluar. Wendy Lu adalah ibunya Sulisia dan sudah 4 hari sejak operasinya. Setiap hari Irene harus merawat David Kin dan juga melihat kondisi Wendy Lu, jadi memang sangat berat untuknya. Kamu jagalah ayah di sini, aku akan pergi melihat bibi Wendy juga, kata Jerry Yang. Beberapa waktu yang lalu, Sulisia telah membantu merawat Happy, dan dia sangat berterima kasih untuk itu. Sekarang Wendy Lu telah menjalani operasi besar, jadi dia patut menjaganya. Lexi, makanlah apel. Yuri Zhou mengupas sebuah apel dan memberikannya kepada Lexi Kin. Namun, Lexi Kin bahkan tidak menatapnya dan menjaga David Kin dengan diam. Lexi, apakah kamu masih marah dengan ibu? Yuri Zhou tiba-tiba berkata dengan mata merah, ibu tahu bahwa ibu telah berbuat salah padamu sebelumnya, tetapi ibu benar-benar tidak pernah menyakiti ayahmu. Ibu mungkin pernah berbicara kasar sebelumnya, tapi ibu juga mengkhawatirkan ayahmu. Ibu ingin dia cepat sadar agar ibu bisa memperbaiki nama baik ibu. Lexi, jangan mengabaikanku, ya. Aku benar-benar sedih jika kamu seperti ini, aku merasa tidak tahan lagi. Saat Yuri Zhou berbicara, air mata menetes di wajahnya. Baiklah, jangan menangis. Bagaimanapun, Lexi Kin adalah wanita yang berhati lembut. Dia juga merasa sangat sedih ketika melihat Yuri Zhou menangis, dan berkata dengan mata merah, aku juga sedang mengkhawatirkan ayah, jadi terkadang sangat mudah marah. Tapi terlepas dari itu, aku harap apa yang terjadi pada ayah tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, meskipun aku sedih, aku akan memilih kebenaran. Aku akan menyerahkanmu kepada polisi dengan tanganku sendiri. Meskipun dia sudah berbicara lagi dengan Yuri Zhou, sikapnya masih sangat tegas. Selama periode waktu ini, dia juga banyak berpikir. Dia membayangkan dalam benaknya setiap hari apa yang akan dia lakukan jika apa yang terjadi pada David Kin benar-benar perbuatan Yuri Zhou. Setiap kali, jawabannya selalu sama. Dia tahu dia akan sangat sedih, tetapi tidak akan pernah bisa memaafkannya. Jangan khawatir, apa yang terjadi pada ayahmu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Yuri Zhou tidak marah. Sebaliknya dia berkata dengan gembira, bukankah ayahmu juga akan bangun? Selama dia bangun, aku yakin kebenarannya akan terungkap. Saat itu,
kita akan tetap sama seperti dulu. Tidak, aku ingin berubah. Di masa depan, aku akan menjadi istri, ibu dan nenek yang baik. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian lagi. Yuri Zhou berkata dengan wajah serius. Lesikin sedikit terguncang dan tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Apakah dia sudah terlalu keterlaluan? Bagaimanapun, Yuri Zhou adalah ibunya sendiri. Namun dia sendiri telah terang-terangan mengungkapkan kecurigaannya bahwa kejadian David Qin berkaitan dengannya. Memikirkan hal ini, hati Lesikin semakin melembut. Dengan mata merah dia berkata, aku juga berharap akan ada hari seperti itu. Aku akan ke toilet. Lesikin berkata, kemudian dia pergi ke kamar mandi. Yuri Zhou memandang David Qin yang tidak bergerak dan terbaring di ranjang rumah sakit, dengan hati yang penuh dengan konflik. Dia berbicara begitu akrab dan banyak dengan Lesikin barusan, hanya untuk membuatnya lengah. Sekarang hanya ada dia dan David Qin di kamar, sepertinya ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk beraksi. Tapi begitu dia melakukannya, apa yang harus dia lakukan jika dia ketahuan? Pada saat ini, hatinya penuh dengan keraguan dan perjuangan. Pada akhirnya, dia tidak berani bergerak. Saat itu juga, Lesikin keluar dari toilet. Yuri Zhou tiba-tiba merasa beruntung. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu sekarang, Lesikin pasti akan menangkapnya. Lesi, kamu mau makan siang apa? Aku akan keluar dan membelinya sekarang, kata Yuri Zhou dengan tergesa-gesa. Meskipun belum ada waktu untuk melakukannya, dia percaya dia masih memiliki kesempatan. Dengan memanfaatkan hati lembut Lesikin, dia harus mengambil kesempatan untuk membuat Lesikin benar-benar lengah. Aku ingin makan mie goreng dinding, tolong belikan satu untukku dari kantin rumah sakit. Lesikin tidak curiga sama sekali. Setelah Yuri Zhou keluar, dia langsung meninggalkan rumah sakitnya. Dia sudah membuat rencana. Terakhir kali dia memasukkan pil tidur ke dalam air minum Lesikin, tidak ada yang curiga. Kali ini, dia harus mencari cara untuk mendapatkan pil tidur lagi. Di malam hari, dia akan mencari cara agar Lesikin meminumnya. Hari ini adalah kesempatan terakhirnya. Meskipun dia masih takut ketahuan, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak melakukan apa-apa lagi, David Qin benar-benar akan bangun. Halo, Nona Yuri. Yuri Zhou baru saja keluar dari rumah sakit ketika sesosok individu berparuh baya menghalangi jalannya. Siapa kamu? Yuri Zhou langsung waspada. Aku ingin bekerja sama dengan Nona Yuri, aku tidak tahu apakah Nona Yuri bersedia. Orang itu berkata sambil tersenyum. Aku tidak mengenalmu. Yuri Zhou merasa ada yang tidak beres dan berusaha untuk pergi. Karena Nona Yuri tidak mau bekerja sama, lupakan saja. Akan tetapi, bukti yang di tanganku seharusnya cukup untuk membuatmu mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Yuri Zhou baru saja mengambil beberapa langkah ketika suara individu berparuh baya itu tiba-tiba terdengar lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yuri Zhou berkata dengan marah, tetapi di dalam hatinya, dia ketakutan. Aku memiliki sebuah rekaman panggilan telepon. Aku rasa Nona Yuri akan tertarik mendengarnya. Individu berparuh baya itu berkata, kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman. Tentara Hu, sebaiknya kamu berpikir jernih. Putrimu sekarang mengidap leukemia, jika kamu tidak memberikannya perawatan medis tepat waktu, aku khawatir meskipun kamu bisa mengumpulkan uang nanti, itu akan menunda kesempatan terbaik untuk perawatannya. Kamu sudah mengidap kanker dan umurmu tidak akan lama lagi. Bahkan jika kamu berusaha semaksimal mungkin untuk mencari uang sekarang, kamu tidak akan bisa menghasilkan 500.000 yuan sebelum kamu mati. Lagi pula kamu akan mati, jadi apa yang kamu takutkan? Sekarang, jika kamu membantuku menabrak seseorang, kamu akan mendapatkan 500.000 yuan. Pikirkan tentang putrimu yang masih sangat kecil. Karena dia tidak punya uang untuk berobat, dia akan mengikutimu ke akhirat saat waktunya tiba. Tidakkah kamu sangat sedih? Hentikan, tolong hentikan. Aku akan melakukan apapun yang kau ingin aku lakukan. Tapi kamu harus memberiku 500.000 yuan sekarang juga. Baiklah.
Rekaman telepon itu sangat singkat, tetapi isinya sangat jelas. Itu adalah percakapan antara Yuri Zhou dan pengemudi yang menabrak David Kin. Raut wajah Yuri Zhou tiba-tiba berubah, bagaimana kamu mendapatkan rekaman ini? Dia tidak pernah menyangka bahwa isi panggilan teleponnya dengan tentara Hu telah direkam dan jatuh ke tangan individu berparuh baya di depannya ini. Individu berparuh baya itu tersenyum ringan. Clayton Hu menjual ponselnya kepada temannya sebelum dia meninggal untuk mengumpulkan biaya pengobatan untuk putrinya. Semua orang mengira ponsel Clayton Hu juga hancur dalam kecelakaan mobil itu, tapi nyatanya tidak. Mendengar kata-kata itu, Yuri Zhou merasa seperti langit akan jatuh. Rekaman ini adalah bukti bahwa dia telah menyewa seseorang untuk membunuh David Kin. Bahkan jika dia membantah, tidak ada gunanya. Kamu ingin bekerja sama melakukan apa denganku? Yuri Zhou memandang pihak depannya dengan wajah enggan. Aku ingin nyawanya Jerry Yang. Pria parubaya itu tiba-tiba berkata dengan ekspresi ganas, karena dia telah membunuh anak lelakiku satu-satunya. Bersambung.